Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Insight hari ini. Podcast Insight ini adalah inspirasi dan prestasi dan wawasan yang akan menghadirkan obrolan santai namun tetap penuh inspirasi dan wawasan dari narasumber hebat, yaitu dari SMK Negeri 2 Cibinong. Perkenalkan, saya Dara Anissa Fitri yang akan menemani jalannya acara Podcast Insight hari ini. Nah, supaya perjalanan di tahun ajaran baru ini semakin bermakna, hari ini kita akan berbincang langsung dengan sosok pemimpin sekaligus yang dapat menginspirasi dan memotivasi seluruh keluarga besar SMK Negeri 2 Cibinong ini. Kira-kira kalian udah ada yang tahu belum? Kira-kira narasumber kita hari ini siapa ya? Beliau adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Cibinong, yaitu Bapak Ujang Tohari, SPD MM. Kepada kami persilakan. Terima kasih Bapak telah hadir dan telah meluangkan waktunya di acara Insight kita hari ini. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke obrolan-obrolan serius nih Pak, boleh gak diperkenalkan dulu nama Bapak yang mungkin belum banyak sobat-sobat SMKN 2 Cibinong ini tahu Pak? Baik, terima kasih. Nama saya Ujang Tohari, SPD MM. Ya, saya lebih dikenal disebut Pak Ute. Ujang Tohari ya. Oke, udah Pak. Nih, setiap memasuki tahun ajaran baru ini kan pasti Bapak memiliki suasana atau semangat yang berbeda di sekolah ya Pak. Terutama saat menyambut peserta didik baru mungkin atau bahkan mempersiapkan program pembelajaran yang baru. Nah, sebagai kepala sekolah, apa yang menjadi fokus utama Bapak untuk menyambut peserta didik baru, Pak? Ya, terima kasih. Sesuai dengan program daripada kepala sekolah, dan saya yakin bahwa sekolah ini ke depan akan jauh lebih maju. Ya, saya melihat potensi yang ada. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah komitmen bersama. Benar-benar. Ya, kita komitmen bersama untuk sama-sama membangun sekolah yang kita cintai ini. Kemudian setelah itu baru kita mulai benahi baik dari segi SDM, siswa maupun guru, entah itu dengan peningkatan kompetensi siswa atau guru. Kemudian kita juga sesuai dengan kemampuan baik anggaran yang ada, ya kita lakukan pembenahan dari segi fasilitas-fasilitas sarana prasarana, terutama sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Oke. Nah, yang kedua, apa harapan terbesar Bapak untuk para peserta didik, terutama di tahun ajaran baru ini, Pak? Ya, tentunya harapan kami ya semua siswa merasa memiliki terhadap sekolah ini. Ya, kemudian yang kedua sesuai dengan program dari pemerintah Jawa Barat Pancawaluya, di mana lebih dititik beratkan kepada pembinaan karakter, ya sehingga diharapkan baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan dan juga karakter itu memiliki ciri khas ya sesuai dengan kebutuhan industri. Oke. Udah. Nah, SMK ini kan identik dengan pembelajaran yang dekat dengan dunia kerja ya Pak. Misalnya mulai dari organisasi, ekstrakurikuler, bahkan praktik kerja lapangan. Nah, menurut Bapak, seberapa penting pengalaman-pengalaman tersebut untuk mendukung lulusan-lulusan yang siap menghadapi masa depan? Sangat penting sekali ya, karena apa? Karena di dunia kerja itu memiliki persyaratan-persyaratan khusus, ya makanya bagi anak-anakku sekalian yang memilih bekerja setelah lulus dari sekolah ini, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama mungkin ya tentunya dari segi pengetahuan dan tentunya dari segi keterampilan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Tetapi perusahaan saat ini tidak lagi sudah membutuhkan angka-angka di atas kertas. Benar-benar. Nah, yang mereka butuhkan adalah skill atau kompetensi ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karakter. Jadi dua nilai inilah yang harus kalian miliki. Selain kalian juga mampu menguasai bahasa dan IT. Ya, gitu. Berkarakter, berakhlak ya yang betul, pentingnya. yang paling penting adalah karakter. Ya, kenapa? Karena kalau skill itu ya mungkin bisa
ditempuh dalam waktu 1 sampai 3 bulan ya, magang atau diklat ya, tetapi karakter ini nggak bisa ditempuh dalam waktu singkat. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke segmen yang kedua, di balik sosok kepala sekolah. Nah Pak, kalau boleh diceritain, berbagi cerita nih, seperti apa masa sekolah Bapak dulu, dan adakah apa sih pengalaman yang masih berkesan sampai hingga saat ini? Memang setiap zaman pasti tentunya berubah ya. Iya. Ketika saya dulu di bangku SMA atau SMK ya, di mana teknologi informasi pada saat itu belum ada ya, sehingga boleh dikatakan dari segi adab atau karakter daripada anak-anak juga, kalau saya bandingkan dengan sekarang sangat jauh. Oke. Ya, Kira-kira kenapa? jauhnya kenapa? Ya, sangat jauhnya kenapa? Karena tadi ya, dari teknologi itu kan ada sifatnya yang pengaruh negatif. Iya benar. Nah, kalau kita tidak bisa bijak mengatasi pengaruh-pengaruh negatif daripada teknologi itu, maka sekarang yang kita perhatikan ya, dari segi sopan santun anak-anak kita sekarang berbeda dibandingkan dengan zaman kita dulu. Bahkan zaman kita dulu, jangankan ke orang tua, kepada guru pun sangat sopan, sangat patuh sekali. Ketika dipanggil oleh orang tua atau oleh guru, kita tidak berani menatap mukanya atau apalagi menolak gitu ya. Tapi sekarang kita perhatikan, sangat jauh ya. kita berpapasan muka aja dengan guru, dengan siswa, kalian seolah-olah acuh gitu kan. Kemudian dari segi etos kerja juga, dari segi kinerja ya, zaman dulu kita dulu betul-betul ya, sehingga banyak sekali orang-orang dulu itu ya mampu menguasai beberapa bahasa. Padahal pada saat itu belum ada teknologi gitu ya. Nah, itu bedanya. Kemudian yang paling berkesan dulu ketika saya di bangku sekolah tingkat SMA, saya pernah ditegur oleh guru kita karena melakukan kesalahan, bahkan saya diberikan sanksi fisik ya, dicewer ya, sampai dipukul pakai penggaris, tetapi kita nggak berani lapor ke orang tua. Iya, mama saya juga pernah cerita, kata kalau dulu tuh kayak gitu ya. Betul, saya tapi terima. orang tua nggak membela ya? Kalau misalnya Pada saat itu beda. Ketika kita lapor ke orang tua, bukannya kita dibela, malah kita diberikan tambahan gitu ya, gitu kan ya. Makanya bedanya mungkin dengan dulu sekarang. Dan sekarang ya luar biasa saya perhatikan sikap-sikap seperti itu ternyata sangat menunjang ketika kita sudah terjun di dunia kerja. Oke. Nih Pak, kalau boleh tahu, apa sejak dulu Bapak memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pendidik? Apa justru Bapak memiliki impian lain? Dan boleh diceritakan nggak gimana perjalanan Bapak hingga akhirnya menjadi kepala sekolah di SMK 2 Cibinong ini? Iya. Sejak kecil memang saya sudah bercita-cita ingin menjadi seorang guru ya. Sehingga ketika saya lulus daripada SMA, saya melanjutkan ke IKIP Bandung ya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Kebetulan saya mendapat kesempatan di jurusan Teknik Mesin ya, Fakultas Keguruan IKIP Bandung gitu kan. Kemudian ya tahun 1993 saya masuk ke IKIP Bandung dan lulus pada tahun 1999 ya. Kemudian ya, karena selama di bangku kuliah saya mendapatkan beasiswa ikatan dinas, ya, sehingga ketika saya lulus tahun 1999 dari IKIP Bandung ya, saya mendapatkan kesempatan sebagai pegawai negeri sipil. Oke. Nah, sebagai penutup segmen ini, kalau Bapak diminta untuk menggambarkan SMK Negeri 2 Cibinong dengan 3 kata nih Pak, kira-kira apa 3 kata tersebut, dan boleh dijelaskan sedikit alasannya Pak? Komitmen, maju bersama. Oke, tepuk tangan. Boleh dijelaskan Pak alasannya? Ya, dengan potensi yang ada, saya perhatikan SMK Negeri 2 ini, Cibinong ini ke depan insya Allah akan menjadi SMK yang betul-betul unggul ya, khususnya di wilayah 1 di Kabupaten Bogor. Nah, tentunya harapan kami baik siswa, baik guru maupun sarana prasarana juga ya mengalami kemajuan. Ya, karena kemajuannya diharapkan ya kemajuan bersama. Tetapi itu bisa tercapai kalau kita semua mempunyai komitmen yang sama. Apa itu komitmennya? Ya tadi, untuk membangun sekolah ini bersama-sama. Ya, oke. Nah, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujungnya acara.
Nah, kami ingin meminta satu pesan nih dari Bapak, pesan khusus untuk para peserta didik terutama yang memasuki tahun ajaran baru ini, Pak. Pesan khusus. Ya, pesan khususnya terutama buat anak sekalian, jangan pernah berhenti untuk selalu belajar, dan belajar. Kemudian sekarang sumber belajar banyak sekali kalian dapatkan, ya terutama melalui teknologi informasi, bijak dengan menggunakan itu, ya. Kemudian dan yang paling penting ya kalian harus juga kuasai bahasa IT, dan terpenting lagi adalah kalian harus memiliki karakter yang baik sesuai dengan kebutuhan atau persyaratan dari dunia usaha, dunia industri. Oke. Nah, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya untuk telah meluangkan waktunya di acara Insight ini. Nah, oh iya, sebelum kita akhiri, kita kan SMK 2 Cibinong ini kan punya jargon ya Pak yang diciptakan langsung. Oke, kalau gitu Bapak boleh gak instruksiin dulu nih, kita nanti Bapak praktekin, nanti kita ikutin bersama-sama jargonnya. Baik, ya kita memiliki jargon gaspol ya, itu untuk memotivasi kita semua ya. Karena gaspol itu punya pengertian setiap saat kita untuk selalu memandang ke depan. Ya, setiap saat kita selalu untuk maju. Ya, dan setiap saat kita selalu untuk berbenah diri. Nah, ketika saya katakan SMK satu kali, kalian jawab dengan kata bisa, tapi dengan kepalan tangan ke atas penuh dengan semangat. Kemudian ketika saya katakan SMK yang kedua kali, kalian katakan hebat, itu pun sama dengan kepala telapak tangan di atas. Nah, terakhir ketika saya katakan SMK 2 di Cibinong, kalian kepalkan tangan ke atas dengan mengucapkan gaspol dengan penuh semangat. Semangat, harus semangat ya ini ya. Oke, udah pada paham kan kalian semua? Paham. Kira-kira kalian udah siap belum? Udah. Oke, jadi yuk langsung aja. 3, 2, 1. SMK bisa. SMK Hebat. SMK Negeri 2 Cibinong Gaspol. Oke, terima kasih banyak Bapak telah meluangkan juga waktunya tadi. Terus kita udah dapat banyak banget nih ya inspirasi dan motivasi dari Bapak yang semoga bermanfaat untuk sobat-sobat SMK 2 Cibinong ini. Oke, saya Dara Anissa Fitri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.